Sebelum Revolusi Islam 1979, Iran merupakan salah satu sekutu utama Barat di kawasan Timur Tengah. Dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran menjalani modernisasi besar-besaran, termasuk reformasi tanah, penguatan militer, dan westernisasi budaya melalui program yang disebut White Revolution. Dukungan dari Amerika Serikat membuat Iran saat itu menjadi kekuatan regional yang relatif stabil. Namun, di balik gemerlap modernisasi tersebut, ketimpangan sosial, represi politik serta ketidakpuasan masyarakat terhadap campur tangan asing, khususnya dari AS dan Inggris, terus membara. Pada saat itu, Iran juga aktif dalam berbagai forum internasional sebagai mitra strategis Barat. Ia menjadi bagian dari aliansi anti-komunis seperti SENTO dan menjalin kerjasama ekonomi serta militer dengan negara-negara NATO. Namun, hubungan ini dibayar mahal oleh rakyat Iran yang merasa terasing di tanah mereka sendiri. Semua berubah drastis pada Februari 1979. Setelah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini dan berbagai kelompok oposisi lainnya, monarki Pahlavi runtuh. Iran pun berubah dari sebuah kerajaan pro-barat menjadi sebuah republik Islam yang sangat kritis terhadap dominasi asing, khususnya dari AS dan Inggris. Revolusi ini tidak hanya mengguncang tatanan domestik Iran, tetapi juga mengubah arah kebijakan luar negeri tersebut secara radikal. Politik luar negeri Iran berubah dari sekutu Barat menjadi anti-imperialis, membawa slogan-slogan revolusioner dan menolak intervensi kekuatan global dalam urusan regional. Ideologi baru ini menjadi basis bagi seluruh pendekatan Iran dalam diplomasi, konflik, koalisi, dan kerjasama internasional. Setelah revolusi, Iran menempuh jalur diplomasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kebijakan luar negerinya tidak lagi pragmatis dan pro-barat, melainkan ideologis dan Islamik, berdasarkan prinsip ekspor revolusi, anti-Zionisme, dan dukungan terhadap gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia. Salah satu tindakan pertama Iran pasca revolusi adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah peristiwa penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran pada November 1979. Sebanyak 52 warga Amerika disandra selama 444 hari. Sejak itu, hubungan diplomatik antara kedua negara membeku dan dipenuhi ketegangan hingga saat ini. Iran pun memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, menyebutnya sebagai rezim Zionis yang ilegal. Kedutaan Israel di Teheran diubah menjadi Kedutaan Palestina dan Iran menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina, termasuk kelompok bersenjata seperti Hamas dan Jihad Islam. Di bawah kepemimpinan Khomeini, Iran memperkenalkan doktrin Ummah Islamiyah, yaitu konsep solidaritas umat Islam tanpa memandang batas negara. Iran mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara Muslim lain untuk menyebarkan semangat revolusinya. Namun hal ini justru membuat Iran dicurigai sebagai ancaman oleh banyak negara Arab, khususnya negara-negara Teluk yang khawatir terhadap pengaruh Syiah Iran terhadap komunitas Syiah di negara mereka. Seiring waktu, terutama setelah wafatnya Khomeini pada 1989 dan naiknya Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, Iran mulai menerapkan diplomasi yang lebih pragmatis. Di era Presiden Muhammad Khatami 1997-2005, Iran memperkenalkan konsep dialog antar peradaban dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Eropa serta negara-negara Asia. Pendekatan ini membawa angin segar dalam diplomasi Iran, meskipun tetap terbatas oleh kendala ideologis dan struktur penguasaan internal. Setahun setelah revolusi, Iran terlibat dalam perang berdarah dengan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein.
Perang ini bukan hanya konflik regional biasa, tetapi juga menjadi proksi dari ketegangan global, dengan Irak mendapat dukungan dari AS, Uni Soviet, dan negara-negara Arab Teluk. Iran menganggap perang ini sebagai perang suci atau Deva e Moqaddas, dan meskipun mengalami kerugian besar, perang ini memperkuat identitas revolusioner Iran. Namun akibatnya, Iran semakin terisolasi dari komunitas internasional karena dianggap sebagai sumber ketidakstabilan. Program nuklir Iran menjadi pusat konflik baru dengan dunia internasional. Sejak awal 2000-an, negara-negara barat menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir di balik program energi sipilnya. Tuduhan ini membuat Iran dijatuhi berbagai sanksi oleh PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2015, melalui kesepakatan JCPOA, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun pada 2018, Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian tersebut, memicu ketegangan baru dan kembalinya sanksi berat terhadap Iran. Iran juga terlibat dalam berbagai konflik melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi seperti Hizbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah. Keterlibatannya dalam Perang Suriah mendukung rezim Bashar al-Assad, membuat Iran semakin dicap sebagai aktor agresif oleh AS, Israel, dan beberapa negara Arab. Karena isolasi dari Barat, Iran mencari mitra baru di timur. Hubungan dengan Rusia dan Cina menjadi penting, terutama dalam bidang militer, energi, dan teknologi. Cina menjadi mitra dagang terbesar Iran, sementara Rusia mendukung posisi Iran di Dewan Keamanan PBB dan dalam konflik Suriah. Iran juga aktif dalam organisasi-organisasi non-Barat, seperti Gerakan Non-Blok, SCO atau Shanghai Cooperation Organization, dan OPEC, memanfaatkan platform ini untuk menggalang dukungan dan menantang dominasi AS. Secara mengejutkan, Iran menjalin hubungan dekat dengan negara-negara Amerika Latin yang dipimpin oleh pemerintahan kiri, seperti Venezuela, Bolivia, dan Nicaragua. Mereka berbagi narasi anti-imperialis dan saling mendukung di forum internasional. Koalisi ini lebih bersifat simbolis, tetapi menunjukkan upaya Iran membangun aliansi global alternatif. Di kawasan Timur Tengah, Iran menghadapi rivalitas tajam dengan Saudi Arabia. Kedua negara bersaing dalam pengaruh sektarian, Syiah versus Sunni, geopolitik, dan ekonomi. Namun sejak 2023, terjadi pergeseran mengejutkan ketika Iran dan Saudi Arabia menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan yang dimediasi oleh Cina. Ini menjadi titik balik penting dalam dinamika regional. 4 dekade setelah revolusi Islam, Iran tetap menjadi pemain penting dalam percaturan global. Meski kerap menjadi sorotan karena konflik, program nuklir, dan dukungan terhadap kelompok proksi, Iran juga menunjukkan ketangguhan diplomatik dan kemauan untuk beradaptasi.